Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas kitab Vulgata yang merupakan kitab suci terjemahan bahasa Latin resmi yang digunakan oleh Gereja Katolik selama berabad-abad yang sedang dikritisi oleh para kaum Protestan. Sebelum membahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, salah satu kritisi Alkitab tentang kitab Vulgata yang dipakai oleh Katolik adalah sebagai berikut. Adanya pengungkapan fakta-fakta historis yang menunjukkan terjemahan Vulgata terbukti tidak akurat dan mengandung kesalahan yang fatal. Misalnya kesalahan terjemahan Kejadian 3 ayat 15 di mana yang menginjak ular adalah perempuan. Padahal menurut naskah asli Ibrani maupun Yunani yang menginjak ular adalah keturunannya. Kemudian Lukas 1 ayat 28 juga dikritik. Menurut Vulgata, malaikat Gabriel menyebut Maria sebagai penuh rahmat. Padahal teks asli berbahasa Yunani hanya mengatakan dikaruniai. Keluaran 34 ayat 29 di mana dikatakan dalam Vulgata wajah Musa bertanduk setelah bertemu dengan Tuhan. Padahal teks asli Ibrani mengatakan bahwa wajah Musa bercahaya. Masalahnya kesalahan tersebut berdampak pada dogma gereja seperti dogma Maria dikandung yang mengutip Kejadian 3 ayat 15 dan juga Lukas 1 ayat 28. Selain itu, gagasan perempuan menginjak ular mempengaruhi ajaran gereja Katolik tentang peran Maria dan berbagai devosi Maria. Sementara kesalahan di dalam Keluaran 34 ayat 29 berdampak pada seni patung religius, di mana pada abad pertengahan banyak bermunculan patung Musa yang bertanduk. Bukti adanya kesalahan terjemahan Vulgata yang mempengaruhi dogma dan juga ajaran gereja Katolik menunjukkan bahwa dogma-dogma gereja Katolik termasuk infabilitas paus adalah salah, tidak dapat dipercaya. Tapi, benarkah kekeliruan terjemahan Vulgata berdampak pada kekeliruan ajaran gereja Katolik? Sama sekali tidak. Dan video ini akan menunjukkan alasannya. Gereja Katolik meyakini bahwa seluruh sabda Tuhan sudah dipercayakan kepada gereja Katolik melalui para rasul. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Yohanes 17 ayat 8. Gereja Katolik juga percaya bahwa sabda Tuhan yang dipercayakan pada gereja akan tetap utuh sampai akhir zaman. Sesungguhnya, sebelum semua lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya jadi. Matius 45 ayat 18. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Oleh karenanya, gereja yang telah dipercayakan untuk menerima seluruh sabda Tuhan akan bertahan sampai dengan akhir zaman. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan di alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Jadi sabda Tuhan yang utuh dalam satu gereja Kristus, yaitu gereja Katolik yang akan bertahan sampai akhir zaman, adalah satu kesatuan kebenaran yang koheren dari janji dan perkataan Tuhan yang tidak mungkin gagal. Lalu bagaimana dengan adanya kesalahan pada terjemahan Vulgata? Apakah kesalahan ini menjadi bukti terjadinya kerusakan pada sabda Tuhan yang dipercayakan pada gereja Katolik? Jika gereja Katolik menggunakan prinsip sola scriptura, maka kesalahan pada terjemahan kitab suci sudah pasti berdampak fatal, karena sabda Tuhan yang dipahami gereja ternyata didasarkan pada teks-teks yang salah. Ini tidak hanya berlaku pada Vulgata saja, tapi pada semua terjemahan kitab suci. Mengenai terjemahan kitab suci, banyak ungkapan dalam satu bahasa yang tidak dapat diterjemahkan dengan tepat ke dalam bahasa lain. Dengan demikian, tidak mungkin ada terjemahan yang 100% akurat. Sementara itu, salinan teks-teks kitab suci juga dapat terjadi kesalahan, baik karena kerusakan naskah asli atau kesalahan pada proses penyalinan. Karena tidak ada terjemahan yang sempurna dan salinan teks dalam bahasa asli juga dapat mengandung kesalahan, maka teks-teks kitab suci yang ada pada hari ini
tidak mungkin mengandung keseluruhan sabda Tuhan yang utuh 100%. Konsekuensinya, agama apapun yang mengandalkan imannya pada sola scriptura atau hanya bersumber pada kitab suci sudah pasti mendasarkan imannya pada sabda Tuhan yang cacat dan tidak utuh. Dengan demikian, tuduhan terhadap Vulgata sekarang justru berbalik kepada mereka yang mengkritik kesalahan terjemahan Alkitab. Kecuali Protestan dapat membuktikan terjemahan yang mereka gunakan 100% akurat dan sama persis dengan naskah asli teks Ibrani. Dan salinan teks Ibrani yang digunakan sebagai rujukan terjemahan 100% sama dengan teks asli yang ditulis oleh para penulis kitab suci. Maka sesungguhnya semua aliran Protestan tanpa terkecuali telah mendasarkan imannya kepada sabda Tuhan yang cacat. Ini kelemahan yang tidak dapat dihindarkan pada semua teks terjemahan kitab suci. Jika suatu saat ditemukan manuskrip teks kitab suci yang lebih tua dari semua teks yang ada dan di dalamnya terdapat teks-teks yang berbeda secara signifikan, maka Protestan terpaksa harus mengkoreksi dan merombak seluruh narasi iman mereka. Di sini kita bisa melihat betapa rapuhnya iman yang didasarkan pada sola scriptura. Yang pasti, prinsip sola scriptura telah membatalkan janji Tuhan tentang keutuhan sabdanya. Bandingkan dengan gereja Katolik, kelemahan manusiawi seperti kesalahan penyalinan dan kesalahan terjemahan sama sekali tidak mempengaruhi keutuhan sabda Tuhan di dalam gereja Katolik. Itu karena gereja Katolik tidak mendasarkan semata-mata pada teks-teks kitab suci yang tertulis oleh tangan manusia, tetapi kepada Roh Kudus yang akan menjaga keutuhan sabda Tuhan sesuai dengan janji Kristus Tuhan kita. Masih ingat apa yang dilakukan Tuhan kita Musa memecahkan loh-loh batu yang berisi 10 perintah Allah? Tuhan memberikan Musa untuk membuat loh-loh batu yang baru. Pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh batu itu sebagai firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Keluaran 34 ayat 1. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan tidak akan membiarkan sabdanya rusak oleh manusia, entah itu dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena ia sendiri akan memulihkannya. Dengan demikian, segala kesalahan atau kelemahan di dalam proses penyalinan atau penerjemahan kitab suci tidak dapat dibiarkan rusak atau kehilangan sabda Tuhan. Melalui tradisi suci dan magisterium, dalam bimbingan Roh Kudus, sabda Tuhan yang utuh akan tetap terjaga tanpa salah, terlepas dari segala kelemahan manusiawi yang ada di dalam proses penyalinan dan terjemahan kitab suci. Jadi, sekalipun Santo Hieronymus disebut telah menerjemahkan Vulgata secara tidak akurat, atau teks-teks tersebut telah sengaja diubah, sabda Tuhan yang utuh tetap terjaga sempurna di dalam gereja Katolik berkat perlindungan dan campur tangan Roh Kudus. Pada kasus salam malaikat Gabriel kepada Maria sebagai penuh rahmat di dalam versi Vulgata dan versus dikaruniai di dalam versi Yunani, pemahaman gereja Katolik, Bunda Maria penuh rahmat sudah sesuai dengan maksud sabda Tuhan yang diungkapkan di dalam teks Yunani. Jika Yohanes yang hanya mendapat tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dan juga untuk membaptisnya sudah dikuduskan sejak dalam kandungan, dicatat dalam Lukas 1 ayat 15, bukankah sangat tepat jika gereja memahami Bunda Maria yang akan melahirkan Sang Juru Selamat sudah dikuduskan di dalam kandungan, sehingga Bunda Maria memang penuh rahmat. Hanya dengan cara demikian maka Maria tidak tercemar oleh dosa asal dan layak menjadi Bunda Tuhan. Bahkan Bunda Maria sendiri telah dikonfirmasi kebenaran dirinya melalui dikandung tanpa noda di dalam penampakan kepada Santa Bernadette di Lourdes pada tahun 1858. Pada kasus Kejadian 3 ayat 15, teks Vulgata mengatakan perempuan yang meremukan kepala ular, sementara teks Ibrani di dalam Yunani mengatakan keturunannya yang menginjak ular. Ini adalah teks terjemahan dari Vulgata. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukan kepalamu dan engkau akan mengincar tumitnya. Kejadian 3 ayat 15.
Jadi teks perempuan yang menginjak kepala ular sudah sesuai dengan maksud sabda Tuhan, karena yang ditetapkan untuk bermusuhan dengan ular adalah perempuan, bukan keturunannya. Maka Gereja Katolik memahami ayat ini sebagai tipologi dari peran penting Bunda Maria dalam perjuangannya untuk mengalahkan iblis dan para pengikutnya. Tentunya Bunda Maria tidak mengalahkan iblis dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, baik kepada ular diremukan atau oleh perempuan atau oleh keturunannya, tidak mengubah fakta sesungguhnya bahwa iblis akan dikalahkan oleh Bunda Maria dengan kuasa Yesus Kristus. Berikutnya, bagaimana dengan kekeliruan terjemahan Keluaran 3 ayat 29? Mengakibatkan munculnya patung-patung Musa bertanduk. Untuk kesalahan teks tersebut biarkan saja, tetapi diakui apa adanya sebagai kesalahan pada terjemahan Vulgata. Itu akan menjadi bukti bahwa kesalahan terjemahan kitab suci sama sekali tidak mengubah sabda Tuhan yang sempurna dan utuh yang sudah dipercayakan pada Gereja Katolik. Berkat tradisi suci dan magisterium di dalam bimbingan Roh Kudus, nyatanya tidak ada satu dogma atau ajaran Gereja Katolik yang didasarkan pada fakta Musa bertanduk. Kesimpulannya, seluruh sabda Tuhan yang telah dipercayakan pada Gereja Katolik tetap utuh terjaga sampai akhir zaman sesuai dengan janji dan perkataan Tuhan sendiri. Dan keutuhan sabda Tuhan itu sama sekali tidak tergoyahkan oleh kelemahan pada proses penyalilan maupun terjemahan teks-teks kitab suci. Karena Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan gereja bagaimana teks-teks itu harus dimengerti sebagai sabda Tuhan yang tidak dapat salah. Jadi faktanya hanya ada satu kemungkinan tempat di mana sabda Tuhan tetap terjaga utuh sampai akhir zaman, yaitu di Gereja Katolik yang didirikan Tuhan Yesus dengan penerus Rasul Petrus sampai pemimpin yang sekarang ini, yaitu Paus Leo yang ke-14. Jadi pilihannya cuman ini. Anda menerima kebenaran sabda Tuhan yang utuh dalam Gereja Katolik, atau Anda menghujat Tuhan karena menganggap dia telah gagal menjaga janji dan perkataannya sendiri. Demikian saudaraku, apa yang bisa kami jelaskan, semoga menambah pengetahuan Anda. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.